Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Diva Muhammad Aminullah, NPM 2011100040. Saya di sini akan membahas atau menjelaskan dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang diampu oleh Bapak Dadang Safarudin SEMM. Baik, kita menjawab pertanyaan soal nomor 1. Pemasaran adalah proses sosial dan konsep manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang nilai dengan lain. Coba uraikan bagaimana konsep proses sosial dan konsep manajerial dimaksud, serta jelaskan apa yang dimaksud manajemen pemasaran. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pengertian dari sisi sosial, pemasaran itu merupakan proses individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan dan inginkan. Sedangkan dari sisi manajerial digambarkan sebagai seni menjual produk. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang umum. Baik, soal kedua. Dari pemikiran Kotler dan Keller, maka konsep inti merujuk pada 3 hal, yaitu when, need, dan demand. Apa maksudnya? Coba uraikan secara simestis. Nah, di sini yang pertama ada need atau kebutuhan. Kebutuhan ini adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Needs menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Wants atau keinginan ini adalah kebutuhan needs yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Misalnya, ketika orang Garut dan Yogyakarta sama-sama merasa lapar, maka orang Garut ingin memakan nasi liwet, sedangkan orang Yogyakarta ingin memakan gulai. Yang terakhir, ketiga, ada demand atau permintaan. Di sini, keinginan yang didukung daya beli yang mampu dibeli dengan berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan faktor pengaruh lain tetap sama. Baik, kita akan menuju ke soal ketiga. Jelaskan bagaimana perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran, dan sebutkan pula bahwa apa yang dipasarkan itu. Baik, di sini ada perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Nah, pada konsep penjualan, langkah awal yang menjadi sasaran adalah pabrik. Fokus utamanya ialah produk dan alat yang dipakai promosi dan menjual serta tujuan akhir laba menjadi volume penjualan. Sedangkan konsep pemasaran, langkah awalnya yang menjadi sasaran adalah target pasar. Fokus utamanya ialah kebutuhan dan keinginan. Alat yang dipakai pemasaran terpadu serta tujuan akhirnya adalah laba melalui kemampuan konsumen. Apa sih yang dipasarkan? Yang pertama ada barang, bagian besar dari usaha produk dan pemasaran kebanyakan negara. Yang kedua ada jasa. Di sini jasa itu seperti hotel, pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewaan, kendaraan, salon, tukang cukur rambut, tenaga akuntansi, pengacara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada acara pameran dagang. Yang ketiga ada pengalaman. Di sini pengalaman itu contohnya seperti taman wisata kota, pemadam kebakaran, dan petugas salon. Yang keempat ada orang. Di sini orang itu, yang dimaksud orang itu seperti selebritis atau selebgram, ya, atau biasa disebut endorsement. Yang kelima ada properti. Di sini properti itu seperti saham dan obligasi. Yang keenam ada organisasi. Maksud organisasi di sini aktif bekerja keras dalam mengunci yang kuat, disukai dan untuk di benak publik. Yang ketujuh informasi. Apa yang dihasilkan dipasarkan dan distribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas. Dan yang terakhir ada ide. Ide ini landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada bagaimana Anda melihat tentang paradigma baru pemasaran di era 4.0 dan Society 5.0. Uraikan jawaban Anda secara jelas.
Baik, di sini menurut saya paradigma baru pemasaran di era 4.0 dan Society 5.0 adalah revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia, membuat Jepang melahirkan sebuah konsep yaitu Society 5.0. Melalui konsep ini diharapkan membuat kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kreatif yang baru. Dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang bagi manusia, perbandingan dari kedua konsep ini yaitu pada industri 4.0 masyarakat mencari, mengutip, dan menganalisis data atau informasi dengan mengakses layanan cloud melalui internet. Sedangkan pada Society 5.0 sejumlah besar informasi dan sensor di ruang fisik terekalumasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan, dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan, karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, lingkungan akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, ada 4 lapisan lingkungan pemasaran atau suatu produk disebutkan dan jelaskan. Baik. Di sini ada 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Yang pertama ada lingkungan pasar. Lingkungan pasar ini adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Nah, di sini lingkungan organisasi ini adalah terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai seluruh perusahaan lainnya. Yang ketiga ada lingkungan makro. Lingkungan makro ini adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Yang keempat ada lingkungan ekstra. Lingkungan ekstra ini adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan nomor 6, yaitu perilaku konsumen sebagai suatu tindakan langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk serta jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului serta menyusul tindakan tersebut. James Angel dan kawan-kawan ikuti Hussein Umar tahun 2005. Berdasarkan teori tersebut, jelaskan wujud konsumen, personal consumer, dan organizational consumer. Yang kedua, jelaskan jenis perilaku konsumen termasuk ciri-cirinya. Berikan contohnya 3. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Wujud konsumen, personal consumer, dan organizational consumer. Personal consumer merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk digunakan sendiri. Sedangkan organizational consumer merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan operasional organisasi tersebut. Siapa sih pelaku konsumen itu? Nah, perilaku konsumen itu ada 2, yang pertama rasional dan irasional. Kalau irasional itu konsumen yang dalam hal membeli barang atau jasa didasarkan pada akal sehat dan yang benar-benar membutuhkan. Ciri-cirinya seperti membeli barang sesuai kebutuhan, barang yang memiliki kegunaan yang jelas. Contohnya seperti membeli beras untuk makan, membeli buku untuk kuliah, dan membeli roti seharga 5.000 karena uang yang kita miliki sebesar 5.000 rupiah. Irasional yaitu konsumen yang dalam membeli barang dan jasa bukan didasarkan pada akal sehat, tetapi karena keinginan. Ciri-cirinya seperti gampang tergiur dengan iklan, ikut promosi membeli karena gengsi, karena tidak membeli barang itu. Contohnya seperti ikut-ikutan membeli sepatu Nike karena teman-teman sekolah memakainya, mengikuti tren zaman, dan membeli barang yang lagi terkenal pada zamannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada uraikan secara lengkap dan sistematis faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Di sini yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya itu ada
dibagi menjadi 3, ada budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya itu serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lainnya. Subbudaya adalah kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Kelas sosial itu membandingkan kelompok masyarakat yang relatif, permanen, dan relatif teratur, di mana anggota memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial ini ada 3 kelompok, ada kelompok, keluarga, dan peranan status. Kelompok itu ada 2 atau lebih orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama. Ada keluarga, ada peranan, dan status. Nah, di sini yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini ada umur dan tata siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada 4. Yang pertama motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Mungkin itu saja hasil presentasi soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.